Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan ada teman-teman dari kelompok 9 yang akan memberikan sebuah cerita pendek tentang salah satu ulama di Indonesia yang diberi julukan sebagai penggerak dakwah yang tak pernah lelah. Nah, kalian penasaran gak sih siapa penggerak dakwah yang tak pernah lelah ini? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video yang akan dibawakan oleh teman-teman dari kelompok 9. Gitu tanya mah. Hai guys. Hai, kenapa nih mukanya Ya, kelihatan mesem-mesem gitu? aku pusing banget. Ya ampun, jadi aku tuh dapat tugas gitu kan dari dosen aku. Dan tugasnya tuh harus nyari tentang biografi ulama gitu. Tapi aku bingung harus siapa ya kira-kira. Kalian tahu nggak? Kamu ada ide nggak? Yang itu nih. Oh iya, kemarin aku sempat baca jurnal gitu ya tentang pahlawan-pahlawan Indonesia yang Muslim. Aku sih kepikiran Muhammad Nasir. Kalau kamu gimana? Nah iya, aku juga sempat baca buku. Kalau misalnya dia juga kan berperan aktif di dakwah Islam juga ya pas dulu. Gimana kalau dia aja? Kalau Muhammad Nasir? Boleh sih, tapi aku nggak tahu siapa Muhammad Nasir itu. Nanti kita cari tahu bareng yuk. Tapi bentar lagi mau azan deh. Gimana kalau kita persiapan sholat dulu? Yaudah, ayo kita sholat dulu. Yuk. Nah, jadi Muhammad Nasir ini seseorang yang lahir pada tanggal 17 Juli pada tahun 1998 di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nah, dan wafat pada tanggal 6 Februari pada tahun 1993 di Jakarta. Nah, Muhammad Nasir ini anak ketiga dari 4 bersaudara yang keluarganya itu kayak agamis banget gitu. Salah satu kakeknya juga termasuk ulama terkenal dari Minangkabau. Nah, Muhammad Nasir sendiri juga berpendidikan di His Adabiyah Padang, kemudian melanjutkan di His Solok. Setelah lulus, Muhammad Nasir ini melanjutkan di Mulu Padang dan AMS di Bandung. Nah, sebenarnya tuh ya Muhammad Nasir itu berkesempatan gitu ya, punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di bidang hukum atau ekonomi. Tapi Muhammad Nasir ini lebih tertarik kepada masalah Islam sehingga melanjutkan studi di bawah di bawah Persatuan Islam Bandung. Nah, tahu gak sih pada masa penjajahan Jepang, Muhammad Nasir ini juga berperan sebagai sekretaris Sekolah Tinggi Islam Jakarta dan mulai aktif di bidang politik. Nah, aku lihat di sini ya, aku lihat dari jurnal ini, ia juga memimpin Majelis Al-Islam Al-Indonesia atau MIAI dan juga berperan dalam pembentukan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Teman-teman tahu gak sih tuh apa itu Masyumi? Enggak, yaudah nanti kita cerita bareng-bareng ya. Nah, terus aku coba-coba lihat di sini. Di jurnal ini menerangkan bahwa Nasir menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 sampai 1946 dan Menteri Penerangan pada tahun 1948. Ia dikenal dengan mosi integral Nasir pada tahun 1950 yang mengubah Indonesia Serikat menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia lagi. Dan dia juga menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia loh. Teman-teman sini lihat deh. Kalau misalnya sini dijelasin kalau Nasir ini menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Sains Penang Malaysia pada tahun 1991 meski tidak bisa menghadirinya karena dilarang oleh pemerintah Orde Baru. Nasir terus berjuang melalui dakwah dengan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII dan aktif hingga akhir hayatnya dalam membangun masyarakat terutama di pedalaman. Nah, bentuk dakwah yang dilakukan oleh Muhammad Nasir ini kayak gimana ya? Kamu tahu gak? Nah, yang aku tahu itu tentang pemikirannya dakwah Muhammad Nasir. Jadi Muhammad Nasir ini menetapkan bahwa Islam itu adalah agama yang tidak menindas unsur fitrah dari manusia. Bahkan Islam itu mengakui adanya hak serta fungsi dari nafsu, akal, dan hati. Kemudian Muhammad Nasir ini mengangkat bahwa dakwah yang efektif itu adalah dakwah yang menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian Muhammad Nasir ini menjadi risalah Islam itu menjadi 3 bagian, yaitu menyempurnakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau hubungan Allah. Kemudian yang kedua itu adalah menyempurnakan hubungan kita dengan sesama manusia atau hubungan nas. Dan yang ketiga adalah menjaga keseimbangan antara keduanya. Kemudian
Kalau bagi Muhammad Nasir, tujuan dakwah itu kurang lebihnya tiga. Jadi yang pertama itu adalah untuk menjalankan syariat Islam. Supaya apa? Itu adalah untuk sebagai kita solusi dari persoalan hidup. Kemudian yang kedua itu sebagai kita tuh ingat kalau misalnya fungsi kita itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita itu menyadarkan kita bahwa kita tujuan hidupnya adalah mengikuti Allah. Ternyata sangat Masya Allah sekali gitu ya Muhammad Nasir itu. Terus gimana, kamu udah ada pencerahan gitu belum? Kayaknya aku tertarik deh buat bahas itu. Kayaknya aku bahas tentang Mbak Nasir aja deh. Wah, keren banget ya Muhammad Nasir itu. Tapi buat gerakan dakwah Islamnya kayak gimana ya? Sorry Jaki, coba kamu nanya deh. Oh iya, Jaki, sini deh. Aku mau nanya sesuatu dong. Kamu tahu gak tentang gerakan dakwah dari Muhammad Nasir? Nah, terkait dengan bagaimana kontribusi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini dalam perkembangan Muslim dan umat Islam di Indonesia adalah bagaimana ada 3 pilar penting yang menjadi fokus utama dari Dewan Dakwah Islamiyah ini. Yang pertama ada masjid, kemudian pondok pesantren, dan ketiga kampus. Di masjid bagaimana menjadikan masjid sebagai tempat untuk memperkuat keimanan, kemudian memperkuat amalan-amalan kebaikan bagi umat Islam di Indonesia. Kemudian pondok pesantren di mana menciptakan kader-kader ulama, kader-kader ustadz dan kiai yang kedepannya menjadi pendakwah untuk masyarakat Muslim di Indonesia. Kemudian yang ketiga ya kampus, di mana menjadikan kampus sebagai wadah untuk menciptakan cendekiawan ataupun pemimpin-pemimpin dalam setiap aspek kehidupan. Nah, itu sedikit dari gerakan dakwah yang menjadi bagian dari perjalanan hidup Muhammad Nasir. Terus setelah sebelumnya beliau aktif di kegiatan politik, tetap di politik Islam, yaitu di Partai Masyumi, yang kemudian beralih jadi gerakan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kemudian berbicara tentang karya-karya beliau dalam gerakan dakwah maupun gerakan politik sebelumnya, banyak gitu, dari baik tulisan maupun buku yang telah beliau tulis. Selanjutnya ada 52 buku yang tercatat. Salah satunya adalah Islam sebagai sebuah ideologi. Namun berbicara tentang mahakarya atau peninggalan dari Muhammad Nasir adalah tentunya tidak bisa kita lupakan adalah Mosi Integral Nasir, di mana karena Mosi Integral yang dikeluarkan oleh Muhammad Nasir ini, Indonesia kembali menjadi sebuah negara kesatuan, sehingga persatuan yang ada di Indonesia tetap terjaga. Karena sebelumnya Indonesia itu berdasarkan hasil konferensi meja bundar yang diadakan di Belanda, mengakibatkan Indonesia harus terpecah menjadi negara federasi. Sehingga kemudian ketika Muhammad Nasir mengusulkan Mosi Integral untuk kembali menyatukan Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan, maka itu menjadi sebuah hal yang penting dalam sejarah Indonesia terkait perkembangan kesatuan Indonesia. Itu menjadi salah satu peninggalan terbesar dari Muhammad Nasir itu sendiri. Masya Allah sekali ya teman-teman dari kelompok 9 ini. Nah, terima kasih juga bagi kalian yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat untuk kedepannya ya. Nah, sekarang akan ada hadiah dari teman-teman kelompok 9 bagi kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Nah, untuk jawabannya tulis aja ya di kolom komentar. Akan ada hadiah bagi 1 orang tercepat saja. Nah, untuk pertanyaannya, kapan dan di mana Muhammad Nasir dilahirkan? Sekian dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.